Ledakan. Saya melihat kekuatan Zusuan, dan di mana lengannya lewat, ruang dan waktu hancur dan kacau. Bahkan pada saat itu, seluruh pribadi Zusuan menjadi tua, menjadi seperti orang tua seperti Zhu Jiuyin. Dan telapak tangan melintasi waktu tampaknya datang dari zaman kuno ratusan juta tahun yang lalu. Dan itu tampak seperti itu datang ratusan juta tahun kemudian. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, tidak mungkin untuk membantahnya. Hampir tidak ada ketegangan. Semua kekuatan yang memadat setelah kekuatan Jiuyin dari Zusuan, mengikuti telapak tangan Zusuan, menamparkan hati Qin Yichen. Pada saat itu, Kong Wu sebodoh ayam kayu. Bahkan Bai Guanxing tidak dapat mempercayainya. Dan dia bahkan tidak dapat mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Dewa Pedang Xiantian ini. Dia hanyalah pisau pencuri yang mencuri kebijaksanaan umat manusia. Mengapa dia bekerja begitu keras untuk mereka? Ledakan. Telapak tangan itu menghancurkan waktu. Dan tiba-tiba, sosok Qin Yichen membeku, seolah membatu. Ledakan kekuatan seperti itu juga membuat nafas Zusuan menjadi ekstrim. Tetapi masih ada senyuman di sudut mulutnya. Karena dengan kekuatan keberadaan ini, tidak ada yang bisa menahan kekuatan leluhur. Saya melihat mata ilahi Qin Yichen redup, secara bertahap kehilangan cahaya, dan aura seluruh orang tampak layu. Zusuan tersenyum dan mendorong Qin Yichen pergi. Sangat disayangkan bahwa pedang yang begitu berharga akan sangat bagus jika dia bisa menjadi prajurit Tao. Siapa yang menyuruhmu mati selain bergabung dengan naga asli? Bahkan jika Kaisar Ke datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Zuxuan memandang dengan bangga. Oh, saya hampir lupa. Klan Kaisar Ke ratusan juta tahun yang lalu hanyalah semut. Saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Namun, tepat ketika dia hendak menginjak Qin Yichen di bawah kakinya, dia melihat lengan yang terakhir dan tiba-tiba meraihnya. Tidak hanya itu, cahaya dari pisau di tangan Qin Yichen melonjak, dan dalam sekejap, daging dan darah Zusuan meledak dan dia melolong kesakitan. Ah! Kamu! Qin Yichen mencibir di sudut mulutnya, tetapi wajahnya tampak kejang dan kaku, seolah-olah sedikit bodoh. Tapi senyumnya sangat bangga, sangat bangga. Benar-benar nenek penyihir. Benar-benar lilin dengan 9 bayangan. Satu akibatnya akan membunuh ratusan ribu leluhurku. Sayang sekali. Temui aku. Pertempuran asli di sini ratusan juta tahun yang lalu tanpa dia, Qin Yichen, Kong Wu, dan Bai Guanxing. Dengan cara yang sama, ras monster kuno tidak memiliki Golden Crow Haobo dan Zuxuan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Dan sebagai hasil dari pertempuran ini, Hao Changyun dan ratusan ribu leluhur dan Jiyong dan setan besar lainnya bertarung. Tetapi pada akhirnya, mereka tersapu oleh buntut dari lilin 9 yin. Sejak itu, telah ada gelombang waktu dan ruang yang berlarut-larut, dan ratusan ribu orang kuat seperti Hao Changyun telah diselimuti di dalamnya, dan mereka telah mengalami reinkarnasi. Karena mereka ditinggalkan ratusan juta tahun yang lalu. Dalam kognisi Hao Changyun, mereka masih mengalami perang Lik. Namun, dalam pertempuran aslinya, tidak ada Qin Yichen, atau dengan kata lain, tidak ada dewa pedang bawaan seperti itu. Dan Qin Yichen sekarang tiba-tiba mengambil akibat dari lilin 9 yin. Asumsikan semua kekuatan besar dari ruang dan waktu yang kacau ini. Hal ini membuat Kong Wu ketakutan. Ratusan ribu leluhur diubah menjadi tulang, dan mereka tidak akan pernah lepas dari mimpi buruk ini. Terlebih lagi, kekuatan magis lilin 9 yin semuanya dibawa oleh Tuan. Jangan lupa, aku adalah dewa bawaan. Ledakan. Qin Yichen menebas, dan langsung memotong lengan Zusuan. Dewa bawaan, hidup tidak ada habisnya. Kecuali kekuatannya dihancurkan, dia tidak akan pernah mati. Buntut dari lilin 9 yin benar-benar menakutkan, langsung mengubah ratusan ribu naga dan burung phoenix menjadi tulang, dan bahkan berputar di sini selamanya. Tapi dia adalah pemecah. Kamu. Zusuan panik dan bahkan mengabaikan rasa sakit di lengannya yang patah. Dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar. Orang ini adalah dewa bawaan. Dewa bawaan dengan kehidupan tak terbatas. Mata Dewa Qin Yichen seperti pedang cerah dan gelap pada saat ini, dan dia bahkan tidak tahu apakah Zuxuan di depannya benar atau tidak. Dan dia bahkan tidak bisa mengingat siapa dia. Meskipun umur panjangnya tidak terbatas, dia bisa merasakan berlalunya waktu, dan akibat dari lilin 9 yin tidak bisa mengubahnya menjadi tulang. Tetapi itu bisa membuatnya merasakan kesedihan dan ketakutan akan waktu. Untuk Kong Wu barusan, itu mungkin hanya sesaat. Tetapi untuk Qin Yichen, dia tidak tahu berapa banyak naga dan burung phoenix yang berubah menjadi tulang di depannya. Dia secara tragis meninggal dan bereinkarnasi dari nenek moyang ras manusia itu, dan bertarung sengit dengan iblis. Kembali lagi. Apalagi kehidupan dewa bawaan tidak terbatas, tetapi konsep ruang dan waktu dapat memengaruhi pikiran seseorang. Persis seperti mengapa seorang anak berusia beberapa tahun memimpikannya tahun baru, tetapi merasa setahun itu sangat panjang. Karena anak itu baru berumur beberapa tahun, setahun yang lalu setara dengan sebagian kecil dari hidupnya. Mengapa beberapa retret yang hebat selama 100 tahun dan ribuan tahun,
Karena untuk umur panjang dan pengalaman mereka, 1 abad dan 1000 tahun bukanlah apa-apa. Tapi bagaimana dengan Qin Yichen? Dia hanyalah seorang pemuda dari umat manusia. Dia meninggalkan istana surga suci dan membunuh seluruh dunia untuk umat manusia, dan itu hanya lebih dari 10 tahun. Hidupnya baru berumur 20 atau 30 tahun. Dapat dikatakan bahwa konsep waktu Qin Yichen secara fundamental berbeda dari banyak raja Tao. Buntut lilin Jiuyin membuatnya menyaksikan berkali-kali pergerakan waktu bintang ini, yang membuatnya hampir putus asa dan mengerikan. Melihat lunas yang syarat tulang berkali-kali, Qin Yichen melayang di tepi kerugian. Satu-satunya hal yang mendukungnya adalah dia hanya ingat bahwa dia ingin hidup karena dia ingin hidup untuk masa depan, sehingga membunuh Zhu Xuan. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, kepala Zhu Xuan terbang secara horizontal, dan sosok ramping Qin Yichen hampir roboh. Bapak. Kong Wu dan Bai Guanxing dengan tergesa-gesa mendukung mereka. Yang pertama dengan cepat melihat ke atas, tetapi menemukan bahwa Qin Yichen tidak memiliki luka di tubuhnya, dan bertahun-tahun tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Tetapi sang suami tampaknya lebih tidak nyaman daripada kematian saat ini, dan tidak berdaya. Feng Tianxing. Semangat. Sudah berakhir. Perang Lik sudah berakhir. Zhu Xuan dan Jin Wu Haobo sudah mati. Kita memenangkan pertempuran ini. Kita menang. Bai Guanxing berteriak dengan cemas. Dia bisa mengerti mimpi buruk seperti apa yang diderita Qin Yichen. Bai Guanxing tiba-tiba teringat cara menyiksa kehidupan oleh Manhua. Klan Manhua memenjarakan makhluk-makhluk itu, mengatakan bahwa mereka akan menyiksa mereka selama 100 tahun, dan membiarkan mereka pergi selama mereka bisa bertahan hidup tanpa meminta belas kasihan. Metode penyiksaan secara alami berdarah dan brutal, dan berbagai siksaan. Tetapi ada eksistensi teguh yang mengertakkan gigi, berpikir bahwa selama mereka tidak mati, mereka hanya luka fisik, mereka masih bisa bertahan. Akhirnya, setelah 100 tahun, orang-orang itu sekarat, tapi setidaknya mereka bisa membiarkan orang Manhua memenuhi janji mereka. Namun, klan Manhua mencibir dan berkata, penyiksaan yang baru saja Anda derita diciptakan oleh dunia fantasi klan saya, dan waktu sebenarnya hanya berlalu kurang dari 1 jam. Kengerian semacam ini, yang semula mengira bahwa harapan ada tepat di depan kita, tanpa batas waktu, menghancurkan berapa banyak Gaoxin. Nah, kamu benar. Kami memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, dia mendengar Long Yin Hao Changyun, tapi Kong Wu dan Bai Guanxing gemetar. Mengapa mereka hanya melihat ke masa lalu? Nenek moyang sudah begitu tua sehingga vitalitas mereka habis.